Perkenalkan, nama saya Sela Cecilia. Saya dari kelas 5 MB2. NIM saya 18053063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang metode dalam peramalan atau metode forecasting. Forecasting merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produk. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contohnya, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Nah, di sini metode forecasting terbagi menjadi dua. Yang pertama, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan, adapun berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama itu time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode di peramalan ini, Anda dapat menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jagsis, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Yang kedua mengenai metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kasual atau casual methods atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhi, namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu untuk menghitung atau meramalkannya, dan Anda dapat menggunakan metode regresasi dan korelasi, metode input-output atau metode ekonometri. Yang kedua, metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kuantitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramalan, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Nah, sini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, survei pasar. Metode dengan survei pasar yang dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga yaitu gabungan tenaga penjualan. Nah, di sini seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi atau nasional. Yang keempat yaitu mengenai metode Delphin. Metode Delphin sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul diserahkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalan. Itulah beberapa metode forecasting yang dapat Anda pakai. Forecasting atau peramalan sangat penting untuk merencanakan atau mengawasi kegiatan produksi, baik produksi maupun jasa, sehingga bisnis yang Anda lebih mudah untuk maju. Untuk memudahkan Anda dalam mengelola stok barang atau jurnal memiliki fitur inventory. Fitur inventory pada jurnal memberikan kemudahan dalam mengelola stok, mulai dari menyimpan daftar stok sehingga menghitung stok secara tepat dengan data yang real time. Nah, di sini juga dengan jurnal yang terampak ini orang juga akan mendapatkan pemberitahuan ketika stok akan segera habis, sehingga pemesanan stok dapat dilakukan tepat waktu
Anda juga dapat dengan mudah mengetahui stok barang terlaris dan paling diminati, sehingga Anda tidak akan salah dalam melakukan pemesanan barang untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang jurnal yang akan Anda lakukan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis yang terkandung dalam metode peramalan. Metode peramalan di sini dia adalah yang sangat penting dalam bisnis. Keberadaan peramalan sangat penting karena keadaan ekonomi dan dunia usaha tidak statis, tapi selalu lembah. Nah, di sini dia menurut Makridiatis, beberapa bagian organisasi di mana peramalan kini memainkan peran penting adalah dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, penjadwalan sumber daya tersedia. Yang kedua, penjadwalan sumber daya tambahan. Yang ketiga, penjadwalan sumber daya diinginkan. Nah, di sini ada 6 langkah untuk melakukan peramalan. Yang pertama itu mengumpulkan data masa lalu. Yang kedua, membuat plotting data. Yang ketiga, melakukan estimasi mode. Yang keempat, melakukan peramalan. Yang kelima, melakukan perbandingan. Yang keenam, peramalan berdasarkan metode yang dipilih. Nah, di sini prinsip dasar peramalan atau forecasting dia terbagi menjadi 6. Yang pertama itu secara umum teknik peramalan berasumsi bahwa sesuatu yang berlandaskan pada sebab yang sama terjadi di masa yang lalu akan berlanjutkan pada masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan melibatkan kesalahan atau error. Peramalan hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghilangkannya. Yang ketiga, peramalan tidak family, produk lebih akurat daripada peramalan untuk produk individu. Peramalan jangka pendek mengandung ketidakpastian yang lebih sedikit atau lebih akurat daripada peramalan jangka panjang, karena dalam jangka pendek kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung tetap atau tambah lambat. Yang kelima, peramalan sebaliknya menggunakan tolok ukur kesalahan peramalan. Yang keenam, jika dimungkinkan, hitunglah peramalan daripada meramai permintaan. Yang di sini dia sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.